Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Eni Maryanti dengan NIM B2C023013 dari Prodi S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan bagaimana caranya menentukan kadar mangan dalam sampel air menggunakan metode spektrometrometri. Yuk kita pelajari langkah-langkahnya. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah menjelaskan prosedur praktikum penetapan kadar mangan secara urut, membantu teman-teman semuanya memahami perhitungan, pengeceran larutan, dan proses pengukuran absorbensi, dan memberikan gambaran agar praktikum di laboratorium bisa dilakukan dengan baik dan tepat. Nah, sebelum menuju ke pembahasan prosedur penetapan kadar mangan, kalian tahu nggak sih apa itu mangan? Mangan atau Mn adalah salah satu logam yang umumnya ditemukan di dalam air. Walaupun dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, kadar mangan yang terlalu tinggi bisa berbahaya. Dalam kimia lingkungan, kita perlu mengetahui kadar mangan dalam air menggunakan alat spektrometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur intensitas warna larutan untuk mengetahui konsentrasi zat di dalamnya. Nah, teman-teman semuanya, prosedur kali ini dibagi menjadi 3, yaitu ada pembuatan belangko, pembuatan larutan baku seri, dan pembuatan sampel. Nah, masing-masing bagian memiliki langkah-langkah spesifik untuk memastikan hasil yang akurat. Berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, untuk langkah yang pertama dalam menentukan kadar mangan, yaitu kita menentukan belangko terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu 1. Dimasukkan Aquades 50 ml ke dalam labu ukur 50 ml, ditambahkan HNO3 1:1 hingga asam, ditambahkan volume AgNO3 0,1 N sebanyak 5 ml, dipanaskan dan ditambahkan K2S2O8 kurang lebih 100 ml, yaitu sekitar seujung sendok, ditambahkan pemanasan kurang lebih 5 menit agar volumenya itu berkurang. Dituang larutan ke dalam labu ukur 50,0 ml. Setelah itu ditambahkan Aquades hingga tanda batas. Setelah itu dihomogenkan. Nah, setelah itu kita dapat mengukur absorbensinya pada lambda 525 nanometer. Nah, langkah kedua dalam penetapan kadar mangan yaitu kita menentukan baku seri 1-5 ppm. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama yaitu menurunkan baku induk dari 100 ppm menjadi 10 ppm sebanyak 100 ml dengan rumus V1 kali ppm 1 sama dengan V2 kali ppm 2. V1 yaitu 10 kali 100 dibagi 100 sama dengan 10 ml. Dipipet 10,0 ml larutan baku 100 ppm baku induk, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, ditambahkan Aquades hingga tanda batas, setelah itu dihomogenkan. Langkah kedua yaitu menurunkan baku induk 10 ppm menjadi baku seri 1-5 ppm sebanyak 50 ml. Nah, untuk 1,0 ppm yaitu menghasilkan 5,0 ppm dengan rumus V1 sama dengan 50 kali 1,0 dibagi 10. Nah, untuk 2,0 ppm itu V1 menghasilkan 10,0 ml, untuk 3,0 ppm V1 menghasilkan 15,0 ml, untuk 4,0 ppm V1 menghasilkan 20,0 ml, dan untuk 5,0 ppm V1 menghasilkan 25,0 ml. Nah, misalnya kita mau membuat yang 1 ppm, bagaimana sih caranya? Nah, caranya pertama dituang menggunakan buret baku induk untuk 10 ppm sebanyak 5,0 ml, dimasukkan ke labu ukur 50 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas, dan dituang ke Erlenmeyer. Ditambahkan HNO3 1,1 hingga asam, ditambahkan 5 ml larutan AgNO3 0,1 N, dipanaskan hingga mendidih,
Tambahkan kurang lebih 100 mg K2S2O8. Lalu dipindahkan ke labu ukur 50 ml. Setelah itu ditambahkan aquades hingga tanda batas dan dihomogenkan. Nah, setelah itu barulah kita kerjakan juga untuk bagoseri 2-5 ppm. Setelah itu baru kita bisa mengukur absorbansi pada lambda 525 nanometer. Nah, selanjutnya kita membuat sampel. Nah, bagaimana sih caranya? 1. Pipet 50 ml sampel air ke dalam Erlenmeyer. 2. Ditambahkan HNO3 1:1 secukupnya sampai larutan menjadi asam. 3. Ditambahkan 5 ml AgNO3 0,1 N. 4. Panaskan sampai mendidih. Tambahkan kurang lebih 100 mg kristal K2S2O8 yaitu seujung sendok. Nah, warna ungu akan muncul jika ada Mn2+. Ditambahkan pemanasan kurang lebih 5 menit agar volumenya itu berkurang. Nah, setelah itu barulah dituang larutan ke dalam labu ukur 50,0 ml. 8. Ditambahkan aquades hingga tanda batas. Setelah itu dihomogenkan. Nah, barulah kita bisa mengukur absorbansinya pada lambda 525 nanometer. Nah, itulah prosedur kerja penetapan kadar mangan. Semoga kalian dapat mempraktikannya dengan baik di laboratorium. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.